Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Eka Putri dari Prodi Akuntansi 2022 dengan NIM 22043129. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak bisnis. Pada pembahasan kali ini, bahasan materinya yaitu mengenai yang pertama pengertian kontrak bisnis, yang kedua resikoan prestasi, yang ketiga macam-macam kontrak, dan yang terakhir perjanjian menurut prinsip syariah. Yang pertama yaitu pengertian kontrak. Kontrak atau contracts dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda berarti suatu perjanjian tertulis antara dua atau lebih orang pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Perjanjian atau kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial, atau dengan kata lain, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Selanjutnya adalah resiko wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah istilah dari bahasa Belanda yang berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wan prestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat kelalaiannya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk wan prestasi. Yang pertama, janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan. Sesuai dengan pengertian wan prestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wan prestasi. Yang kedua, yaitu melakukan janji tetapi terlambat. Bentuk lain dari wan prestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah satu pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Yang ketiga yaitu melakukan janji tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka kondisi demikian masuk dalam bentuk wan prestasi. Yang terakhir yaitu melakukan suatu yang dilarang dalam perjanjian. Bentuk lain dari wan prestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Baiklah, selanjutnya adalah unsur-unsur dari wan prestasi. Yang pertama, terdapat perjanjian di atas materai oleh para pihak pertama. Unsur wan prestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai yang memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Yang kedua, ada pihak yang melakukan pelanggaran. Kesepakatan timbulnya wan prestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur-unsur wan prestasi, karena ada pihak yang dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut. Yang ketiga adalah sudah dinyatakan bersalah tapi tetap melanggar perjanjian akhir. Unsur-unsur dari wan prestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan. Selanjutnya adalah macam-macam kontrak. Yang pertama ada perjanjian kredit, yang kedua perjanjian leasing atau kredit barang, yang ketiga keagenan dan distributor, yang keempat perjanjian franchising dan lisensi. Selanjutnya adalah perjanjian menurut syarat ekonomi syariah. Yang pertama adalah syarat subjektif. Syarat subjektif harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak. Apabila kesepakatan telah dicapai oleh para pihak, maka para pihak telah mencapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjiannya. Yang kedua, syarat objektif. Syarat sah objektif berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata
terdiri dari perihal tertentu dan kausa halal atau kausa yang diperbolehkan. Perihal tertentu dalam hal ini adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas, serta dibenarkan oleh hukum. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.